juga untuk laki-laki. Suatu ketika pernah ada orang yang ingin belajar kepada Nabi. Lalu Nabi suruh, tinggallah di rumah saya 3 hari. Lihatlah apa yang saya lakukan. Lalu beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana saya salat. Nah, kalau Nabi itu sholat subuhnya 2 rakaat, pakaiannya misalnya lengkap kayak gini, kayak gitulah kamu sholat. Zuhur gitu juga, maghrib gitu juga, dan isya gitu juga. Sampai 3 hari dia tinggal di rumah Nabi, mencontoh apa yang Nabi lakukan. Tapi rupanya Islam ini kan banyak ilmu fikihnya. Dengan begitu orang itu hanya menengok Nabi sewaktu itu saja. Padahal dalam ilmu fikih menutup aurat bagi laki-laki adalah antara lutut dan pusat. Jadi pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Jabir, itu beliau sholat. Mau sholat itu jubahnya malah dibuka, digantungnya jubahnya. Dia sholat tapi dadanya kelihatan. Seperti misalnya kalau ada bapak-bapak sholat di rumah pakai sarung, tapi sarungnya di atas sedikit, nah itu sholat langsung tuh. Apakah itu sholatnya sah? Sahkah sholatnya itu, Bu? Pernah nengok bapak-bapak kita kayak gitu sholat? Nggak pakai baju dia, pakai sarung aja kayak gini. Nah, nanti sampai ke sini, di atas ini sarungnya kan. Nah, ini terbuka aja nih. Nah, dia sholat langsung Allahu Akbar. Apakah itu sah? Sah? Auratnya laki-laki tadi antara lutut sampai pusat. Sekarang dia sudah pakai sarung di atas pusat dan di bawah lutut. Lalu dia bersolatlah Allahu Akbar. Sah? Ini harus kita tahu. Ini hukum fikih sah. Tapi kalau misalnya masa sholat gak pakai baju, itu namanya hukum akhlak. Jangan samakan antara hukum akhlak dan hukum fikih. Secara sah dia sudah sah. Mungkin secara etika kurang mantap lah. Masa sholat nggak pakai baju, nggak sopan. Tapi sah. Bolehkah kita marah-marah? Tidak boleh, karena hukum fikihnya adalah sah sholat. Itu. Ini harus matang kita nyebut, supaya kita tuh hidup tuh jangan cepat. Wah, kenapa bapak itu? Kenapa abang sholat tak pakai baju? Ya nggak apa-apa lah. Yang penting di atas pusat. Mana tahu mungkin dia kepanasan kan gitu, atau pengen cepat. Itulah seperti tadi Jabir, seorang sahabat kalau mau sholat jubahnya dibuka, digantung, malah sholat dia tanpa jubah. Karena dulu tidak seperti sekarang. Orang dulu jubah itu kalau kotor nanti payah lagi pakai jubah. Kalau sekarang kan kita punya jubah warna putih, satu lagi punya warna merah, satu lagi punya warna hitam. Baju juga bisa ganti-ganti. Kalau orang dulu tidak seperti sekarang. Tapi kalau mau ditiru orang dulu boleh juga atau enggak? Ya boleh saja, yang penting tidak membuka aurat. Ini asli hukumnya. Yang kedua, hukum bagi perempuan. Aurat itu adalah
telapak tangan dan muka. Iya, jangan salah lagi. Muka itu ya semuanya, gigi kita, hidung kita, mata kita, alis kita. Walaupun alis kita ini udah dicoklat-coklatkan ya nggak apa-apa lah. Tadi malam saya ceramah di Parit Indah, nampaknya ibu-ibu tuh, wah ini ibu-ibu ini keren juga alisnya. Ya kan kita lihat juga. Tapi sah itu sah karena wajah adalah tidak apa-apa dibuka. Tadi saya makan di Elok Basamo, dekat Amaliyah tuh, Pak. Maghrib saya makan situ, buka. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin istrinya pakai jilbab. Jilbab menutup aurat, jilbab hitam, baju hitam. Tapi hebatnya setelah makan dia merokok. Serius. Ini apa hukumnya? Kita harus membahas nih. Iya kan? Jangan tempat marah. Rokok dia. Hukum rokok apa? Apa? Makruh. Kalau dikerjakan tidak berdosa. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Jadi kalau ada ibu-ibu merokok jangan terlalu marah. Ya, harus paham nih. Tapi secara hukum akhlak, nah ini lagi hukum etika ini tidaklah cocok.